Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan menjelaskan sedikit mengenai benda-benda di sekitar kita yang bisa jadi berbahan polimer dan juga bukan berbahan polimer, namun kita akan kuat apakah nantinya benda tersebut bisa dijadikan atau bisa dibuat dari bahan polimer. Oke, terus selanjutnya ya sebelum kita lanjutkan dalam presentasi, perkenalkan saya Nafi, biasa dipanggil Nafi, dan ini untuk keterangan IG saya kalau ingin berdiskusi. Nah, untuk mengawali presentasi kali ini, saya memunculkan satu pertanyaan, yaitu apa itu polimer, yang mungkin kata polimer ini masih belum terdengar intens ya di telinga teman-teman sekalian. Oke, baik. Jadi, polimer ini merupakan suatu makromolekul atau bisa dikatakan molekul raksasa yang mana molekul tersebut itu tersusun dari beratus-ratus monomer, bisa beratus-ratus, bisa beribu-ribu juga, berpuluh-puluh juga bisa. Jadi monomer itu suatu ikatan antar unsur ya. Antar unsur, ada unsur di rantai utama dan ada unsur sebagai pelengkapnya atau sebagai cabangnya begitu. Nah, ikatan yang terjadi yaitu ikatan kovalen, yaitu untuk apa itu polimer, definisi polimer. Kemudian lanjut untuk benda yang pertama yaitu Victorinox. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oh ya, mohon maaf ini sebelumnya ada terkendala teknis. Oke. Nah, ini udah ada saya cantumkan gambar Victorinox di mana di dalamnya ini ada pisau, gunting, gergaji mini, kemudian ada pencongkel dan mur dan gagang. Nah, ini semua terbuat dari stainless steel, besi. Gagang Victorinox itu menurut saya dapat digantikan dengan polimer berbahan polipropilena homopolimer atau bisa disingkat dengan PP homopolimer. Mengapa demikian? Karena PP homopolimer ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi dibandingkan dengan jenis polimer lainnya. Kemudian dari segi ketahanan pun PP homopolimer ini terbilang baik karena tidak rentan terhadap reaksi-reaksi kimia. Oke, baik. Untuk benda yang kedua yaitu gunting kuku. Yang mana kita tahu gunting kuku ini ya juga terbuat dari bahan stainless steel. Nah, menurut saya gunting kuku tidak bisa dibuat dari material berbahan polimer karena tingkat rigiditas dari stainless steel yang dimaksimalkan pada fungsinya gunting kuku ini sendiri membuat bahan polimer dirasa sulit untuk menggantikannya. Ya karena kekakuan dan kekerasan yang dimiliki stainless steel ini, karena kan akan bersentuhan erat dengan kuku kita itu yang terbuat dari kapur. Oke, untuk yang ketiga ini ada palu. Untuk selanjutnya palu. Nah, pada gambar sebelah kiri ini untuk palu sendiri ini gagangnya yang terbuat dari polimer, dari PP homopolimer. Kemudian yang sebelah kanan ini bagian kepalanya ya, yang dari polimer, yaitu tepatnya itu dari karet atau elastomer. Nah, elastomer ini sebenarnya juga memberikan beberapa keuntungan jikalau dibuat palu ini. Ya karena apa? Karena dari segi keamanan kita juga lebih aman. Jadi si karet ini, si elastomer ini mempunyai struktur mikro, yang namanya itu crosslink. Crosslink ini bisa kita ibaratkan suatu benang-benang. Nah, benang-benang ini saling berpotongan. Nah, dari saling berpotongan tersebut, ya ini memiliki sifat yang namanya mengingat bentuk, atau dalam bahasa Inggris itu shape memory, ingat bentuk. Nah, dari shape memory itu makanya dia ini mempunyai
luasan elastisitas yang cukup luas, cukup mumpuni, sehingga bisa balik ke bentuk semula setelah mengalami deformasi elastis maupun plastis. Yang selanjutnya ini ada sendok. Sendok makan atau, oh ini tipu ya, maaf. Mohon maaf. Teh dapat digantikan dengan menggunakan polimer berbahan polistiren 6PS untuk ketahanan suhu saat panas berada di 100 derajat Celcius dan saat dingin minus 40 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk pembuatan sendok plastik ini sendiri, caranya yaitu dengan menggunakan metode injection molding. Itu dengan cetakan yang disuntikan cairan. Jadi disuntikan kemudian langsung dicetak. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu dengan mencairkan bahan baku di suhu tinggi. Setelah bahan baku cair, kemudian di-injection ke dalam molding, cetakan. Oh ya, kemudian ini tipu ya, maaf. Ada kesalahan lagi. Setelah itu, setelah sendoknya terbentuk, itu kita perhalus lagi, bisa menggunakan alat lain juga selain gerinda. Oke, itu untuk benda yang terakhir. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa polimer ini ternyata banyak ya di sekitar kita di kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa polimer ini jikalau diklasifikasikan berdasarkan sumbernya itu ada polimer yang dari alam dan ada yang sintetis. Yang dari alam itu untuk pembeda utamanya, rantai utamanya itu biasanya tersusun atas karbon atau nitrogen. Nah, karena karbon dari nitrogen itu sendiri kan banyak kita jumpai juga ya di alam. Namun untuk polimer alam sendiri ini juga memiliki kelemahan, yaitu lebih lemah dalam sifat-sifat mekanis, karakteristik mekanis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ingin berdiskusi lebih lanjut. Berdiskusi dengan saya mengenai polimer, bisa menghubungi saya melalui email navidian41@gmail.com atau menghubungi saya lewat Instagram di awal tadi. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.